Baik, yang berikutnya pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita, yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Kalau cerita seperti ini tersebar di zaman dulu, di eranya ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apalagi di zamannya Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal dan lain sebagainya. Kalau cerita ini dipercayai, wah tentu tidak akan ada perdebatan mengenai di mana sebetulnya ruh manusia ketika sudah meninggal dunia. Karena kita tahu sendiri sahabat, pembahasan mengenai kemana ruh manusia setelah meninggal dunia itu sangat bervariatif. Ada yang mengatakan, oh semuanya langsung masuk ke surga. Ada yang mengatakan, oh belum, baru diserambi surga. Ada juga yang mengatakan, ya dia di kuburnya itu di alam barzakh, tetapi dia menikmati apa yang dia peroleh dari dunia itu. Artinya kalau dia beramal baik, ya berarti dia sudah merasakan nikmat surga sambil menunggu hari pembalasan, hari kiamat. Lalu kalau misalnya dia berbuat kejahatan, banyak kejahatan di dunia, ya maka dia akan mendapatkan siksa sebagaimana dia nanti akan bertempat di neraka. Nah, ini adalah pendapat-pendapat yang bervariatif, tetapi kalau misalnya ini percaya kepada cerita ini, wah selesai itu. Berarti tinggal ngecek orang meninggal tuh sebetulnya kemana dia, apa betul di surga, cek ke surga. Saya penasaran gini sahabat, ini cerita mengecek ke surga, nyari satu orang pembantunya nggak ketemu, itu apa kira-kira surganya sempit atau gimana, kok bisa tuntas gitu loh. Kita kan pasti juga pernah mendengar toh, luasnya surga itu berkali-kali lipat dari alam semesta ini. Karena kita tahu surga itu nanti yang menempati juga banyak. Umat zaman dulu mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu akan menempati. Ya jadi luasnya luar biasa. Lah ini nyari satu orang tidak nemu, apa dia ini sudah tuntas nyarinya? Itu kan juga jadi pertanyaan juga. Nah, tapi ya itu bangetan itu kalau dipercaya itu. Tapi ada yang menarik lagi sahabat, ketika sang penceramah ini menyampaikan bahwa orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad semua tempatnya di surga, nggak ada yang di neraka. Sebetulnya kalau kita memahami secara konteksnya, ini arahnya kita bisa mengambil dengan jelas kemana itu nanti arah pemahamannya. Sahabat pasti bisa mengira-ngira lah ya nanti arahnya itu kemana. Namun gini sahabat, pernyataan seperti ini itu tidak bisa dibenarkan secara 100%, terkecuali memang ada tafsiran-tafsiran yang tentu saja itu nanti akan berkilat, jelimat-jelimet, dan pada akhirnya ya ada benarnya. Tetapi pada dasarnya gini, orang yang masuk surga itu siapa sih? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita sebetulnya. Apakah dia kok enak sekali tinggal melayani keluarga Nabi Muhammad, lalu kemudian
masuk surga. Ini sebetulnya amal apa yang menjadi landasan utama itu apa? Apakah karena imannya, apakah karena Islamnya, atau hanya karena melayani? Karena yang namanya melayani itu kan sifat manusiawi, jadi semua orang bisa, baik itu Islam maupun non-Islam, bisa melayani. Misalnya jadi pembantu. Melayani ini kan dalam bentuk global loh. Ya bisa melayani dalam hal keduniaan, misalnya entah itu dia menjadi kulinya atau apa, atau pesuruh-pesuruhnya atau apa. Kalau premis ini digunakan hanya sekedar melayani keluarga Nabi, kemudian semua tempatnya di surga, ini nanti ada kesan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Di dalam surat Al-Bayyinah, di situ jelas siapa orang yang terbaik, yaitu adalah orang-orang yang alladzina amanu, beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Itu nanti balasannya di surga. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang ini, nah ini pokoknya banyak sekali lah giringan-giringan di sini. Ada semacam doktrin juga kita bisa baca dengan jelas, tetapi ya sahabat tidak perlu pusing, tidak perlu memikirkan ucapan ini ya. Entah hadisnya itu dari mana kita juga belum mendapatkan. Tapi saya curiga gini, mungkin yang dikatakan oleh sang Habib ini ada kitabnya. Nah, ini saya baru berusaha untuk mencari ya tentang seorang Habib yang diceritakan itu. Pembantunya pergi, kemudian ditanya sama masyarakat, lalu dicari di surga, nggak ada, oh berarti belum meninggal. Nah, itu saya pikir perlulah untuk dicari. Jangan-jangan ini ada kitabnya. Ya lagi-lagi ada beberapa kitab yang saya curigai mungkin ada di situ. Nanti saya telaah, ketika memang ada ya kita sampaikan. Kalau belum nemu ya mungkin ini hanya cerita-cerita yang disampaikan secara turun temurun. Ya kegunaannya ya wallahu a'lam untuk kegunaannya, tetapi yang jelas ini sulit sekali untuk dipercaya. Dan kita tahu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, itulah yang nantinya akan mendapatkan balasan surga. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.